Coba cek hati kita. Apakah hati kita ini lagi sehat? Apakah lagi hidup? Ataukah lagi mati? Atau dengan istilah lain, hati ini lagi marid, yaitu lagi sakit? Ataukah kolbun ini lagi mayit atau mati? Ataupun hati kita yang sehat atau kolbun salim? Nah, teman-teman bisa cek nggak hati ini lagi sakit, lagi sehat, ataukah lagi mati? Yuk kita bahas. Tapi berdasarkan keterangan dari Ibnu Qayyim Az-Jauziyah pernah mengatakan bahwa hati manusia itu terbagi dari 3 kriteria. Jadi hati itu terbagi dari 3 kriteria. Kriteria seperti apa aja hati itu? Yang pertama, hati yang sakit atau bahasa Arabnya qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Nah, qalbun marid ini adalah senantiasa dipenuhi dengan penyakit yang bersarang di dalamnya. Jadi kalau sakit itu ada penyakit di dalamnya. Di antaranya mungkin penyakit ria, ingin dipuji, ingin dihargai sama orang, ingin dielulukan. Hati-hati tuh, itu lagi sakit. Jadi kalau di hati kita ini ada perasaan ria, itu lagi sakit hati kita teh. Kemudian juga kalau ada rasa hasud, iri dengki pada orang lain, juga itu lagi sakit tuh. Orang lain omsetnya meningkat, kita teh iri pada orang itu. Hati-hati tuh. Kita hasud pada orang itu. Hati-hati. Itu ria, itu hasud, itulah sakit. Hati kita, kolbun kita lagi marid. Kemudian kita sering gibah nih, ngomongin keburukan orang, kejelekan orang gitu. Sering kita ngobrolin kejelekan orang di hadapan teman-teman kita. Hati-hati, itu hatinya lagi sakit. Jadi tanda hati sakit, sering bicarakan keburukan. Nah, hati-hati tuh, itu tanda hati kita lagi sakit. Atau kita sombong tuh, istikbar, wastakbaro wa kana minal kafirin, puna angkuh. Hati-hati tuh, itu juga sakit. Ataupun tamak dan sifat-sifat jelek yang lainnya. Dan dikategorikan itulah yang namanya kolbun marid, hati yang sakit. Yang kedua nih, hati-hati teman-teman, ini hati yang lebih parah daripada hati yang marid, yaitu hati yang kolbun mayit atau hatinya mati. Hati ini sepenuhnya di bawah kekuasaan hawa nafsu, sehingga ia terhijab atau terhalang, hijab itu ya, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya ada hari-hari yang penuh kesombongan terhadap Allah, sama sekali tidak mau beribadah kepadanya, dan dia juga tidak mau menjalankan perintahnya dan apa-apa yang diridhoinya. Jadi tidak mau beribadah aja, tidak mau sholat, tidak mau zakat, pokoknya tidak mau aja. Hobinya mabuk-mabukan, durhaka, pokoknya dia tidak mau menerima kebenaran aja. Udah, dia ngaku Islam, tapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan malah melaksanakan apa yang dilarang Allah. Dan itulah hati yang mati. Hati-hati ya teman-teman, kalau hati kita mati kayak begitu teman-teman. Mau seperti itu? Jangan ya teman-teman, karena ini yang paling parah. Dan mudah-mudahan kita hatinya tidak marid. Yuk kita sembuhkan kalau ada marid-marid di hati. Nanti kita sambil jalan menata diri dan keluarga menuju surganya Allah. Nah, yang ketiga adalah hati yang disebut dengan kolbun salim, yaitu hati yang selamat ya, atau hati yang sehat. Inilah hatinya orang-orang yang beriman. Hati inilah hati yang hidup, hati yang bersih, penuh dengan ketaatan, dengan cahaya tenangnya, dan juga tempat berseminya, yaitu di nafsu mutmainah, di jiwa yang tenang. Semoga kita diberikan hati yang kolbun salim. Nah itu teman-teman ya. Jadi ngeceknya gampang. Jadi kalau hati yang sakit itu dipenuhi dengan ria, hasud, iri dengki, tamak, sombong. Sedangkan yang mati, dia tidak mau melaksanakan, tidak mau bergerak untuk melaksanakan perintah Allah, dan malah melaksanakan apa yang dilarang Allah. Sedangkan hati yang qalbun salim penuh ketaatan, sholat selalu tepat waktu, selalu mengaji, selalu memberikan buat anak-anaknya
Karena dia sebagai seorang ayah memberikan pengajaran Quran, dia sebagai ibunya mengajarkan tentang adab, dan apapun yang dilaksanakannya itu berupa ketaatan, dan dia jauhi segala maksiatnya. Itulah qalbun yang salim. Jadi kalau hati ini kita itu lagi sakit, ceknya kayak tadi. Kalau penuh ketaatan, aman teman-teman. Tapi penuh kesombongan, hasudi, hati-hati, lagi sakit tuh. Kalau yang sering gibah, lagi sakit tuh hatinya ya. Jadi kalau punya sahabat, dengerin, kalau punya sahabat, punya teman yang lagi gibah, hati-hati, kamu tuh lagi sakit. Tapi nasihatinya personal aja ya teman-teman, jangan di hadapan orang lain, itu juga jadi masalah ya. Bantu follow ya akun ini dan share, barangkali teman-teman lagi membutuhkan edukasi-edukasi seperti ini. Semoga kita bisa menata diri ke surganya Allah bersama keluarga. Dan bantu komen untuk perbaikan, untuk PT-PT selanjutnya ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, sematkan aja. Barangkali teman tidak punya waktu, nanti besok bisa dilihat atau nanti malamnya bisa dilihat ya. Saya doakan dari kejauhan, semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu berkah hidup bersama Al-Quran. Yuk teman-teman.